Pagi hari, penemuan dimulai seperti hari-hari lainnya di Nganjuk. Matahari memancarkan sinar awalnya di atas lanskap. Jembatan Ringinanom, struktur yang akrab membentang di atas sungai, berdiri dengan tenang. Itu adalah rute yang sering digunakan oleh penduduk setempat, bagian yang tampaknya biasa dari kehidupan sehari-hari mereka. Sedikit yang bisa membayangkan rahasia mengerikan yang disembunyikannya di bawah bentangan betonnya. Bagi seorang penduduk setempat, perjalanan memancing rutin akan berubah menjadi pertemuan yang mengerikan. Dia mendekati sungai, pikirannya mungkin tertuju pada hasil tangkapan hari itu. Tidak menyadari bahwa dia akan segera menjadi saksi kunci dalam peristiwa tragis yang akan mencengkram komunitas dengan ketakutan dan ketidakpercayaan. Suasana tenang di pagi hari akan segera rusak secara tidak dapat diperbaiki. Penduduk ini, seorang pemancing ulung, telah memilih tempat di dekat jembatan. Itu adalah lokasi yang mungkin sering dia kunjungi, berharap mendapatkan tangkapan yang baik di perairan yang tenang. Dia menyiapkan alat pancingnya, suara gerakannya bergema pelan dalam keheningan. Saat dia melemparkan tali pancingnya atau mungkin mencari posisi yang lebih baik, sesuatu yang tidak biasa menarik perhatiannya. Bukan kilauan ikan atau riak air yang menarik perhatiannya. Sebaliknya, itu adalah sebuah bentuk, sebuah benda yang tidak pada tempatnya di lingkungan alami di bawah struktur megah jembatan Ringinanom. Rasa ingin tahu, mungkin bercampur dengan perasaan tidak nyaman yang mulai muncul, mendorongnya untuk menyelidiki lebih lanjut, sebuah keputusan yang akan mengungkap pemandangan yang benar-benar mengganggu. Apa yang dia temukan bukanlah puing-puing atau sampah yang dibuang. Itu adalah mayat seorang pria. Pemandangan itu tidak diragukan lagi mengejutkan, kontras yang mencolok dengan ketenangan yang diharapkan dari tempat memancing. Pria itu terbaring diam, bukti akhir yang kejam menodai tanah di sekitarnya. Nelayan itu, yang awalnya mencari hobi yang damai, dihadapkan pada kenyataan pahit kematian. Kejutan dari penemuan itu pasti sangat besar. Dia adalah yang pertama menemukan pemandangan mengerikan ini. Yang pertama menyaksikan akibat dari apa yang tampak sebagai tindakan brutal. Rutinitas paginya telah hancur, digantikan oleh gambaran yang mengerikan dan tak terlupakan, yang pasti akan menghantuinya. Reaksi pertamanya adalah kengerian dan urgensi. Menyadari gawatnya situasi, dia tahu dia harus memberitahu pihak berwenang. Kedamaian yang dia cari di tepi sungai telah hilang, digantikan oleh kebutuhan mendesak untuk melaporkan penemuan mengerikannya. Kontak segera dilakukan dengan polisi setempat. Berita tentang mayat yang ditemukan di bawah jembatan Ringinanom mulai menyebar, mengirimkan gelombang alarm ke seluruh kelurahan Ringinanom dan sekitarnya. Penyelidikan atas potensi pembunuhan sadis seperti yang kemudian akan digambarkan, telah dimulai. Semua karena seorang nelayan memutuskan untuk melemparkan tali pancingnya di tempat tertentu pada hari yang naas itu. Hal biasa telah bertabrakan secara brutal dengan hal yang mengerikan. Kedatangan tim Inafis Polres Nganjuk menandai dimulainya secara resmi penyelidikan di tempat kejadian. Mereka segera bergabung dengan tim DVI, atau Disaster Victim Identification, dari RS Bhayangkara. Area di bawah jembatan dengan cepat ditutup, mengubahnya dari ruang publik menjadi TKP yang dibatasi. Petugas dengan cermat memulai pekerjaan mereka. Gerakan mereka tepat dan terfokus di tengah ketegangan yang terasa. Tugas awal adalah memeriksa dengan cermat mayat dan sekitarnya. Setiap detail, sekecil apapun, bisa menjadi krusial dalam menyusun peristiwa yang menyebabkan hasil tragis ini. Penemuan mengerikan oleh nelayan kini telah memulai proses forensik yang kompleks. Mengidentifikasi korban adalah perhatian utama bagi para penyidik. Tanpa identitas, penyelidikan akan kehilangan titik awal yang krusial. Tim mencari dokumen pribadi atau barang-barang di atau dekat mayat yang dapat memberikan petunjuk. Untungnya, mereka dapat menetapkan identitas korban. Dia bernama Sucipto, seorang pria berusia 55 tahun. Diketahui bahwa dia adalah penduduk Kecamatan Panekan di Kabupaten Magetan yang berdekatan. Informasi ini sangat penting, memungkinkan polisi untuk mulai melacak pergerakan terakhirnya yang diketahui, dan akhirnya memberitahu keluarganya, yang akan diliputi kesedihan yang tak terbayangkan, setelah mendengar berita menyedihkan tentang kematiannya yang kejam. Pemeriksaan fisik tubuh Sucipto oleh tim Inafis dan DVI melukiskan gambaran mengerikan tentang kekerasan yang telah dia alami. Laporan resmi merinci jumlah cedera yang mengejutkan. Ada setidaknya 21 luka terpisah.
kombinasi luka tusuk dalam dan luka robek yang tajam. Luka-luka ini tersebar di berbagai bagian tubuhnya, menunjukkan serangan yang ganas dan berkelanjutan. Luka ditemukan di dada dan perutnya, area vital yang sering menjadi sasaran dalam serangan kekerasan. Lengannya juga mengalami cedera, kemungkinan luka pertahanan yang diderita saat dia mencoba menangkis penyerangnya. Bahkan punggungnya tidak luput dari serangan brutal itu. Sifat dan banyaknya luka-luka ini sangat menunjukkan bahwa senjata tajam, atau mungkin beberapa senjata tajam, telah digunakan dalam serangan itu. Kesimpulan awal jelas, Sucipto telah menjadi korban pembunuhan yang sangat kejam. Jumlah luka yang sangat banyak menunjukkan niat dingin untuk menyebabkan kerusakan maksimal, menunjuk pada pelaku yang sangat kejam. Untuk lebih memahami penyebab pasti kematian dan mengumpulkan lebih banyak bukti forensik, jenazah Sucipto diangkut ke Rumah Sakit Bhayangkara. Di sana, otopsi lengkap akan dilakukan. Langkah penting dalam mengungkap sejauh mana cederanya dan berpotensi menghasilkan lebih banyak petunjuk tentang pembunuh atau para pembunuhnya. Dengan teridentifikasinya korban dan gelombang kejut awal penemuan yang mulai mereda, kepolisian Nganjuk meluncurkan penyelidikan skala penuh. Fokus utama adalah olah tempat kejadian perkara, atau investigasi TKP, yang dilakukan dengan cermat oleh tim Inafis. Area di bawah jembatan Ringinanom diubah menjadi kisi-kisi, secara sistematis dicari untuk setiap jejak bukti. Petugas dengan pakaian pelindung bergerak dengan hati-hati, mata mereka memindai setiap inci tanah. Mereka mencari sesuatu yang tidak biasa, serat, jejak kaki, barang-barang yang